Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henny Meotani, NPM 1853053002 dari program studi PGSD Unila semester 5C. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi kelompok 9 Sosiologi Pendidikan tentang sekolah sebagai media mobilitas sosial. Yang pertama adalah hakikat pendidikan sebagai media mobilitas sosial. Pendidikan sendiri merupakan suatu proses belajar dan penyelesaian individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Pendidikan merupakan proses komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk aspek sosial untuk mempersiapkan mereka agar mampu mengatasi segala tantangan. Kata media itu berarti perantara atau penengah informasi, sedangkan kata mobilitas berarti bergerak. Pergerakan, kemampuan untuk bergerak atau berpindah. Kata sosial itu berarti segala sesuatu mengenai masyarakat peduli terhadap kepentingan umum. Kemudian, mobilitas sosial mempunyai dua pengertian. Pengertian yang pertama, mobilitas merupakan suatu sektor dalam masyarakat secara keseluruhan dapat merubah kedudukannya terhadap sektor lain. Misalnya, buruh industri yang dahulu mempunyai kedudukan yang lebih rendah mendapat posisi yang lebih baik setelah mendapatkan gaji yang lebih tinggi, kekuasaan politik yang lebih besar, kehidupan yang lebih baik dan terjamin, sehingga secara keseluruhan mendapat status sosial yang lebih tinggi dan terhormat. Sebaliknya, ada kemungkinan masyarakat merosot dalam sektornya secara keseluruhan. Misalnya, kedudukan buruh pada zaman dahulu begitu terhormat, namun pada zaman sekarang buruh berada di posisi di bawah. Pengertian mobilitas yang kedua, mobilitas merupakan kemungkinan individu untuk pindah dari lapisan ke lapisan sosial yang satunya lagi. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial melalui pendidikan. Pendidikan membuka kemungkinan adanya mobilitas sosial. Berkat pendidikan, seorang dapat meningkatkan dalam status sosialnya. Pendidikan secara merata memberikan kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antar golongan tinggi dan rendah. Kedudukan golongan-golongan rendah tidak statis, akan tetapi dapat terus bergerak maju dengan diberikan pendidikan yang lebih baik. Tiap masyarakat modern terdapat mobilitas sosial atau perpindahan golongan yang cukup banyak. Orang naik atau turunnya statusnya dalam berbagai sistem status dalam masyarakat itu didasarkan atas golongan sosial, kekayaan jabatan, kekuasaan, dan lainnya. Perpindahan orang dari golongan sosial yang lain yang lebih tinggi atau rendah disebut mobilitas sosial secara vertikal. Selanjutnya yaitu faktor yang memperluas mobilitas sosial. Faktor itu adalah perluasan dan peningkatan pendidikan untuk memenuhi tenaga kerja bagi pembangunan yang kian meningkat, khususnya pendidikan tinggi. Dalam masyarakat terbuka, setiap orang dapat mencapai tingkat sosial yang paling tinggi dalam kenyataan. Memang terdapat banyak mobilitas yang lebih naik lebih banyak daripada yang turun. Namun, kenaikan itu terbatas di negara-negara maju. Pada umumnya, kenaikan sosial itu dianggap baik karena mereka membuktikan keberhasilan usaha seseorang. Namun, ada yang meminimalisir aspek negatifnya, yaitu bagi individu tumbuh rasa ketegangan, keangkuhan, dan memamerkan kekayaan, guncangan kehidupan keluarga dengan bertambahnya perceraian atau keretakan keluarga. Lalu ada pula faktor-faktor penghambat mobilitas sosial seperti faktor agama, kesukuan, jenis kelamin, dan lainnya. Misalnya di negara maju, mayoritas masyarakat menganut agama tertentu. Mereka yang lain agamanya akan mendapat kesulitan untuk menduduki tempat yang terhormat dalam kenyataan, walaupun secara legal ia mempunyai hak yang sama. Selanjutnya yaitu tingkat sekolah dan mobilitas sosial. Sekolah sebagai mobilitas sosial diduga bahwa bertambah tingginya taraf pendidikan
makin besarnya kemungkinan mobilitas bagi anak-anak golongan rendah dan menengah. Pendidikan tinggi masih sangat selektif. Tidak semua orang mampu membiayai studi anaknya di perguruan tinggi. Biaya yang cukup banyak tentu selalu merupakan hambatan bagi golongan rendah untuk menyekolahkan anaknya sampai di perguruan tinggi. Pendidikan, menurut perbedaan sosial, pada umumnya di negara demokrasi, orang suka menerima adanya golongan-golongan sosial dalam masyarakat. Menurut undang-undang, semua warga negara sama hak dan kewajibannya, sama perlakuan di hadapan undang-undang. Dalam kenyataan, tidak dapat disangkal adanya perbedaan sosial itu tampak dari sikap masyarakat biasa terhadap pembesar. Orang miskin terhadap orang kaya, pembantu terhadap majikannya, pegawai rumah terhadap atasan. Nah, perbedaan itu dalam simbol-simbol status seperti mobil mewah, rumah, perabotan lainnya. Cukup pendidikan itu sendiri tujuannya untuk membekali setiap anak agar dapat maju dalam hidupnya untuk mencapai tingkat setinggi-tingginya. Pendidikan selalu merupakan bagian dari sistem sosial. Pada saat ini, sekolah-sekolah meneruskan cita-cita untuk menyebar luas ide dan norma-norma kesamaan dan mobilitas secara verbal. Di samping adanya daya-daya stratifikasi yang berlangsung terus dalam masyarakat. Ini berarti bahwa usaha mengajarkan kesamaan dan mobilitas terhadap kesulitan dalam dunia nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon